Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Konita Rifari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah IPS 1 SDMI. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep multikultural. Baik, multikultural merupakan berbagai macam status sosial budaya yang meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Implementasi pendidikan multikultural merupakan usaha penerapan sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Secara sederhana, multikulturalisme diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Adapun akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan yang dilihat dari manfaatnya yang berpedoman bagi kehidupan manusia. Pada konteks pembangunan bangsa, kata multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Negara kita menganut sistem multikulturalisme yang tercermin pada simbol yang telah disepakati bersama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu pengakuan terhadap heterogenitas etnik, budaya, agama, ras, dan gender, namun menuntut adanya persatuan dalam komitmen politik membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu faktor sejarah. Terdapat dua aspek, yaitu migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Dan yang kedua, lebih bersifat pada unsur identitas yang dimiliki oleh individu yang dirasa lebih kuat daripada rasa nasionalismenya. Yang kedua, yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis yang berbeda-beda dapat mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena alam dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, negara kepulauan yang memiliki banyak daerah gunung dan daerah laut. Tentunya cara hidup masyarakat di daerah gunung akan berbeda dengan mereka yang hidup di daerah laut atau pesisir pantai. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh budaya lain. Dilihat dari pengaruh kebudayaan asing seperti masuknya etnis Cina, Arab, India, dan turun-menurun membuat masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan yang berbeda dan juga cara pandang hidup. Selain itu, pengaruh kebebasan budaya barat seperti kesetaraan gender membentuk beberapa kelompok yang merasa memiliki identitas dan keadaan yang sama menjadikan kelompok di Indonesia juga mulai bermunculan meskipun terbatas dan diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu. Yang keempat yaitu kondisi iklim. Kondisi iklim di Indonesia yang berbeda-beda. Setiap wilayah di Indonesia memiliki curah hujan yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesuburan dan juga lingkungan sekitarnya. Adanya perbedaan kondisi lingkungan menimbulkan terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dan dengan begitu maka muncullah multikultural. Yang kelima yaitu integrasi sosial. Integrasi nasional tersebut berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh 4 peristiwa, yaitu peristiwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, adanya penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan timbulnya Sumpah Pemuda, dan peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu kemerdekaan rakyat Republik Indonesia. Adanya peristiwa tersebut membuat suku bangsa di Indonesia yang berbeda-beda menjadi menyatu, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Yang selanjutnya yaitu dampak dari masyarakat multikultural. Dampak terbentuknya multikultural terhadap kehidupan masyarakat yaitu yang pertama budaya, ras, dan yang lainnya dapat membuat orang lebih terbuka dalam hal-hal yang dapat membangun hubungan masyarakat. Yang kedua, menciptakan ikatan yang kuat dalam masyarakat dengan menerima kekurangan dari setiap kelompok. Yang ketiga, kemampuan untuk berbagi pengetahuan yang berbeda serta menghargai budaya dengan budaya lain. Yang keempat, munculnya sikap fanatik dan ekstrim pada saat mendukung suatu kelompok tertentu.
Yang kelima, menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Dan yang keenam, yaitu adanya sikap etnosentrisme yang dapat merendahkan kelompok lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.